Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu majelis taklim insan cendekia muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita membahas pada kesempatan kali ini tentang masalah hidayah, ya. Pembahasan yang kita butuhkan setiap saat, sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwasanya manusia membutuhkan kepada hidayah, ya, lebih besar dan terus menerus. Jadi muttar ilal hidayah, ya, daiman, selalu dalam kondisi membutuhkan hidayah setiap saat. Dan kebutuhan manusia kepada hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, lebih daripada kebutuhan terhadap rizq, kepada rizki, kepada makan dan minum. Kenapa? Karena hidayah ini, ya, tidak hanya membimbing seorang di kehidupan dunia saja, bahkan dengan hidayah tersebut dia akan kemudian terbimbing sampai menuju surga Allah dan menuju kehidupan kebahagiaan yang abadi. Adapun rizki, kalau seorang dapatkan di dunia dia akan bisa hidup, kalau selesai rezekinya dia akan meninggal dan selesai. Adapun hidayah dibutuhkan setiap saat. Terlebih lagi, sebagaimana kita lihat zaman sekarang, banyak hal yang bisa memalingkan kita daripada hidayah. Banyak hal yang bisa menggelincirkan kita dari hidayah sehingga menuju kepada kesesatan. Banyak sekali. Sehingga Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah menyampaikan bahwasanya talabul hidayah ajalul matalib, bahwasanya mencari hidayah adalah tujuan yang paling tinggi, yaitu cita-cita yang tertinggi adalah kita mencari hidayah, ya, kita mencari hidayah. Makanya doa yang diwajibkan kepada setiap muslim dan setiap muslimah untuk dibaca minimal 17 kali dalam sehari adalah meminta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Dan kita diminta untuk mengulang-ulangi permintaan untuk hidayah tersebut. Karena Ibnu Qayyim mengatakan rahimahullah ta'ala, karena pentingnya kita minta hidayah, makanya Allah mengajarkan bagaimana cara minta hidayah. Maka adanya surat Al-Fatihah itu adalah salah satu pengajaran Allah kepada kita agar kita bisa minta hidayah yang benar. Caranya bagaimana? Kita memuji Allah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita memuji Allah dengan mengatakan segala puji bagi Allah, ya, pencipta alam semesta, Ar-Rahmanir Rahim, ya, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kemudian kita puji Allah dengan sifat-sifatnya. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, menguasai hari akhirat nanti, ya, Maliki Yaumiddin. Kemudian setelah kita muji Allah dalam 3 ayat, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, kemudian kita bertawassul dengan amal yang telah kita lakukan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, hanya kepada Engkau lah kami beribadah, ya, dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Kita bertawasul dengan nama-nama Allah dan kita bertawasul dengan amal kita, baru kita minta ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jadi sebenarnya surat Al-Fatihah itu adalah Allah mengajar kita untuk minta hidayah, karena memang ini diperlukan setiap saat. Kita butuh hidayah. Bahkan dalam sehari kita harus baca 17 minimal, lebih daripada itu malah lebih baik, ya. Ya. Kemudian setelah itu Allah mengatakan ihdinas siratal mustaqim, mintalah kepada Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, itu jalan orang-orang yang Kau beri karunia kepada mereka. Maksudnya adalah ulaika alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wa sunna ulaika rafiqa, orang-orang yang diberi kenikmatan oleh Allah. Siapa mereka? Nikmat hidayah, bukan nikmat duniawi maksudnya dalam ayat ini, ya. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang Engkau telah berikan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Nikmat apa? Nikmat hidayah. Jalan siapa? Kata dalam ayat yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala, minan nabiyyin, jalan para nabi, wasiddiqin, para siddiq, wasyuhada, wassalihin. 4 orang. 4 golongan, al-anbiya, wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin. Kemudian setelah itu ditutup dengan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan-jalan orang-orang yang Kau murkai, yaitu Yahudi, waladdallin, dan juga bukan orang-orang yang jalan orang-orang yang Kau sesatkan, yaitu Nasara. Ini kesimpulan dari surat Al-Fatihah. Intinya kita minta hidayah.
yang kita diajarin oleh Allah. Ini sebenarnya ini nasihat faedah yang ini dari Ibnu Qayyim, karena pentingnya kita minta hidayah sampai Allah ajarkan gimana sih cara minta hidayah. Allah mengajarkan adab dalam berdoa. Caranya kau puji Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya. Setelah itu kau akui bahwasanya hanya kepada Allah lah yang kau beribadah. Itu kau bertawassul dengan keikhlasanmu. Ya Allah, aku beribadah hanya kepada Engkau. Kemudian kau bertawassul dengan kehinaanmu. Hanya kepada Engkau lah kau mohon pertolongan. Mau minta kepada siapa lagi? Setelah itu baru masuk pada permintaan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Itu jalan siapa? Jalan orang-orang yang kau beri kenikmatan kepada mereka. Bukan hidayah biasa yang kita minta. Kita minta hidayah yang semakin bertambah dan bertambah. Karena hidayah yang Allah pernah berikan kepada para nabi, kepada para syuhada, kepada siddiqin, kepada salih, itu yang kita minta. Kemudian di penghujung surat Al-Fatihah Allah ingatkan. Kenapa? Karena sawarif, penghalang hidayah sangat banyak. Yang melingkar orang di desa itu jalannya orang Yahudi dan Nasrani paling banyak. Ya. Makanya Nabi SAW pernah berkata, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti jalan-jalan orang-orang sebelum kalian. Shibran shibran, dhira'an bi dhira'an. Ya. Sama persis kalian akan ikuti. Hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Kalau mereka masuk dalam lubang dhab, kalian akan ikuti. Yahudi Nasara, Yahud wan Nasara ya Rasulullah, kata Rasulullah SAW, faman idzan, siapa lagi kalau bukan jalannya orang Yahudi Nasrani. Dan kita tahu kesesatan mereka sangat banyak. Ya, oleh karenanya ketika kita minta hidayah, ya kita benar-benar minta jalan yang lurus dan dijauhkan dari jalan-jalan yang orang Yahudi yang mereka tersesat, tidak mau berilmu, ya. Tidak mau belajar, atau orang Yahudi kalau Nasara tidak mau belajar, tersesat, Yahudi sudah punya ilmu tidak mau mengamalkan. Inilah pentingnya kita membahas tentang hidayah. Dan hidayah secara kesimpulannya memang harus kita cari dan kita minta, dan Allah telah mengatakan dalam hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi kullukum dhal, wahai hamba-hambaku kalian seluruhnya tersesat, illa man hadaituhu, kecuali yang aku beri petunjuk kepadanya, fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan beri hidayah kepada kalian. Allah sebutin. Kita ini semua bingung, sesat sini maksudnya bingung, enggak ngerti apa yang harus kita lakukan. Saya bicara sederhana ya, kita bicara kehidupan kita sehari-hari di rumah tangga. Saya enggak tahu kalau berhadapan dengan istri bagaimana caranya, bagaimana adab makan yang benar, bagaimana adab berbicara dengan, ini semua butuh hidayah. Apa yang saya lakukan di malam hari, saya bangun malam kek, atau saya baca Quran dulu kek, ini semua butuh hidayah. Ketika ada masalah dengan keluarga, masalah dengan orang tua, masalah dengan kakak, dengan adik, masalah dengan anak-anak, bagaimana menghadapi anak yang mungkin perlu perhatian, anak yang nakal misalnya. Ini kan semua butuh hidayah. Sehingga benar pernyataan Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwasanya kita butuh hidayah setiap saat, butuh petunjuk. Ketika kita tidak mendapat petunjuk dari Allah, kita bisa melangkah dengan langkah yang salah dan bisa berakibat yang buruk. Makanya benar kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhalun. Ya. Seluruh kalian adalah sesat, ya. Kullukum dhal illa man hadaituhu, kecuali yang aku beri petunjuk kepadanya, fastahduni ahdikum, maka mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan beri petunjuk kepada kalian. Tinggal caranya gimana? Tinggal kita minta hidayah dengan hati yang jujur, yang tulus, benar-benar minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengikuti hawa nafsu, bukan mengikuti tradisi. Benar-benar kita, ya Allah tunjukkanlah aku hidayah, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Ya, minta petunjuk dengan berbagai macam godaan di depan, dengan berbagai macam hal-hal yang memalingkan kita dari hidayah. Ya, kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, kita akan tersesat. Kalau tidak, maka kita akan tersesat. Oleh karenanya kita disuruh meminta hidayah dalam sehari sampai 17 kali. Ada faedahnya. Faedahnya tadi sudah saya jelaskan, di antaranya masih banyak pintu-pintu hidayah yang belum kita ketahui. Kalau kita pertama, ihdinas siratal mustaqim, maknanya adalah tunjukkanlah kami jalan lurus. Ya Allah, kalau aku sudah di atas hidayah, maka kokohkanlah aku. Kalau aku sudah di atas hidayah, mungkin orang mengatakan, ya Ustaz, ngapain kita minta hidayah? Kita sudah Islam sudah dapat hidayah. Benar. Kau sudah Islam, berarti kau sudah dapat hidayah. Berarti minta ihdinas siratal mustaqim maksudnya pertahankanlah aku di atas hidayah Islam. Ini pertama. Kemudian kenapa kita mengulang-ulang? Yang kedua, ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu hidayah yang lain yang banyak. Masih banyak ilmu banyak yang tidak aku ketahui. Masih banyak sikap-sikap yang belum bisa aku lakukan dengan baik. Tunjukkanlah kepadaku, ilhamkanlah hatiku agar aku bisa bersikap dengan yang terbaik menghadapi kehidupan dunia ini.
Jadi kita minta tambahan hidayah. Ihdinas shiratal mustaqim, kalau kau sudah benar, minta dikokohkan, kalau kau sudah kokoh, minta ditambah hidayah. Ya. Minta ditambah hidayah. Kemudian kalau kau sudah minta ditambah hidayah, maksudnya ya Allah jauhkanlah aku dari hal-hal yang memalingkan aku dari hidayah. Jalan-jalannya orang Yahudi dan jalan-jalannya orang Nasara. Itu maksudnya. Agar kita tetap berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai mukaddimah ya. Pentingnya hidayah, pentingnya minta kepada hidayah. Tadi sudah saya jelaskan dari perkataan Ibnu Taimiyah mengatakan kebutuhan terhadap hidayah adalah kebutuhan yang mendesak dan setiap saat. Dan pentingnya hidayah bukan cuma untuk di dunia, bahkan setelah kita meninggal kita sangat butuh hidayah. Hidayah tersebut berperan untuk kita setelah kita meninggal dunia. Beda dengan rezeki. Rezeki kita butuhkan kalau sudah ada selesai, sudah kenyang selesai. Sudah kenyang selesai, lagi beli sesuatu butuh rezeki selesai. Hidayah tidak, terus kita butuhkan. Karena hati ini bisa menyimpang setiap saat. Hati ini bisa menyimpang setiap saat. Ini yang pertama. Yang kedua, karena pentingnya kita meminta hidayah, maka Allah ajarkan bagaimana cara meminta hidayah dengan adanya surat Al-Fatihah, yang itu wajib dibaca minimal 17 kali dalam sehari. Taib, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, yang akan kita bahas adalah hidayah taufik. Karena hidayah, ya, macam-macam hidayah. Saya mungkin banyak macam-macam hidayah ya, tapi saya ringkas saja menjadi 3. Kalau diperlebar bisa jadi 5, bisa jadi 6. Tapi saya ingin bagi hidayah menjadi 2, ya. Atau menjadi 3 ya. Yang pertama ini adalah hidayah umum. Hidayah petunjuk artinya ya, hidayah petunjuk umum, al-hidayatul 'ammah. Ini terkait dengan hidayah petunjuk Allah untuk urusan duniawi. Allah berikan insting kepada manusia maupun hewan untuk bisa memenuhi kebutuhan duniawinya, yaitu insting yang Allah berikan, insting atau akal yang Allah berikan pada makhluk manusia dan hewan untuk memenuhi hajatnya, hajat duniawinya, hajat-hajat kebutuhan-kebutuhan duniawinya. Ini banyak dalam Al-Quran Allah sebutkan. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal ma'ra, dan seterusnya. Dalam surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la, bertasbihlah kepada Tuhanmu yang Maha Tinggi, alladzi khalaqa fasawwa, yang telah menciptakan dan menyempurnakan penciptaan tersebut. Walladzi qaddara wahada, yang telah menentukan kadar-kadar penciptaannya, fahada. Walladzi qaddara fahada. Fahada maksudnya memberi petunjuk kepada setiap yang Allah ciptakan. Makanya setiap makhluk punya insting ya, seperti lebah tiba-tiba bisa bikin konstruksi rumahnya yang seperti itu, yang indah, laba-laba, kemudian kita seperti bayi baru lahir, tahu-tahu dia bisa netek, dia bisa menyedot, mengisap air susu ibunya, yang padahal tidak ada yang pernah mengajarnya. Coba kalau kita kumpulkan seluruh profesor di alam semesta ngajarin anak bayi baru lahir untuk melakukan sesuatu, tidak akan mampu karena tidak paham. Tetapi tiba-tiba Allah kasih dia insting untuk bisa nyedot ya, puting air susu ibunya, kemudian dia bisa langsung melakukan. Kenapa? Dia bisa nyedot karena itu hidayah yang Allah berikan kepadanya. Dan ini berlaku pada hewan dan manusia ya. Hewan Allah ciptakan mereka, kemudian memberikan insting, berikan hasrat untuk berkembang biak. Ini semua tidak ada yang ajari dari sananya. Dari itu namanya hidayah umum. Hidayah umum berlaku bagi manusia dan hewan ya, seperti ketertarikan laki sama wanita dan seterusnya. Makanya Allah mengatakan wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minas syajari wa mimma ya'rishun. Kami ilhamkan kepada lebah untuk membuat rumah-rumah ya di gunung-gunung, di rumah-rumah orang dan di tempat-tempat yang tinggi ya, pohon-pohon. Jadi itu dari mana? Dari sana. Itu namanya hidayah ammah. Bagaimana seorang cerdas dia bisa bekerja, dia bisa, banyak orang-orang bisa bikin ini, bikin anu, ini semua hidayah. Kadang kita pikir, kok bisa orang bisa menemukan obat begitu banyak? Kok orang bisa menemukan teknologi yang begitu? Itu semua hidayah dari Allah. Dan ini keterkaitan dengan keduniaan. Allah ciptakan manusia dengan instingnya, dengan ilmunya, hewan pun demikian,
Namun ini bukan bahasan kita. Ini bukan bahasan kita. Ya. Yang disebut dengan fitrah atau insting, ya, yang dari sananya sudah ada. Ini kalau kita bahas ini secara dalam itu dalam rangka membantah orang-orang ateis yang mengingkari adanya Tuhan.